sekarang saya punya akuarium baru yang saya mau terapin IoT nih di dalamnya. Terapin IoT di sini maksudnya saya ingin memantau suhu dari akuarium saya, atau bahkan mungkin nanti itu saya bisa mengatur suhunya, tidak hanya memantau aja. Jadi dengan memasangkan peltier gitu ya alatnya, nanti mungkin kita bisa mengatur suhunya, didinginkan atau dihangatkan sesuai dengan keperluan dari jenis ikan yang kita tampung gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya? Ikutin aja terus videonya di sini. Ingin jago elektronika, Arduino atau IoT, atau biar bisa bikin project seperti saya? Ikuti aja kursus online di Indobot Academy yang recommended punya teman saya. Kunjungi indobot.co.id atau hubungi nomor WhatsApp yang tertulis pada layar. Oke, untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat alat IoT untuk memantau suhu itu adalah ESP8266 atau kalian bisa juga pakai Node MCU atau yang sejenisnya gitu ya. Jadi saya menggunakan Wemos D1 dan juga di sini saya memerlukan sebuah display LCD yang sudah terkoneksi dengan modul I2C. Ya, ini untuk menghemat pinnya. Jadi tidak menggunakan banyak kabel. Kita cuma perlu 4 kabel aja terkoneksi ke Wemos D1-nya. Selain itu, kita juga perlu sensornya. Nah, di sini karena kita bermain dengan air, saya menggunakan sensor DS18B20 yang anti air atau waterproof. Seperti ini dia, ya. Jadi ini ada tabung besinya gitu. Dan itu bisa dicelupin ke air, jadi aman. Nah, jadi itu aja komponen penting yang kita perlukan di sini. Lalu untuk pertama-tama mungkin kita solder dulu nih, solder sensornya DS18B20-nya. Ini ada 3 kabel. Kita akan solder output dari sensornya ke pin D2. Teman-teman bisa perhatiin di Wemos D1-nya atau juga di Node MCU-nya itu ada pin D2. Jadi kita akan solder dia outputnya di D2. Lalu untuk GND dan VCC atau plus dan minusnya kita hubungkan ke tegangan 3,3 volt dan juga ke GND gitu ya. Jadi ini karena levelnya 3,3, kita pakai tegangan 3,3. Nah, kalau untuk LCD-nya, LCD I2C-nya, di sini kita menggunakan tegangan VCC-nya itu 5 volt. Jadi tidak 3,3 teman-teman ya. Jadi dia menggunakan VCC 5 volt, GND ke GND, SDA dan SCL itu ke pin SDA dan SCL di Wemos D1-nya. Nah, di mana kita tahu pinnya itu? Itu teman-teman bisa cek langsung di website indobot.co.id karena tutorialnya saya dapat dari sana. Di sana sudah dijelaskan dari sensor yang digunakan, lalu komponen-komponen apa yang diperlukan, library-nya juga sudah dijelaskan di sini. Bahkan gambar skematiknya juga sudah ada. Jadi kita tidak kebingungan dalam merakit rangkaian IoT untuk akuarium ini gitu ya. Nah, setelah jadi dia seperti ini. Saya solder dia langsung tanpa menggunakan project board karena nanti saya akan rangkai dia dalam casing gitu ya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Jadi saya menambahkan buzzer, baru saya baca artikel ternyata ada buzzer untuk alarm juga. Lalu untuk codingnya, sebelum teman-teman copy dari website indobot.co.id, teman-teman harus download dulu library-nya, yaitu Arduino JSON, Liquid Crystal I2C, CT-Bot untuk telegramnya, dan one wire gitu ya. Jadi kalau nggak di copy ini library ke Arduino teman-teman, ngopi codingnya bakalan muncul error. Ya, jadi langsung aja saya copy codingnya seperti ini ya. Dan ada coding yang harus teman-teman ubah. Jadi nggak langsung copy langsung bisa dipakai, nggak seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di codingnya, ini ada SSID harus teman-teman ubah ke SSID yang teman-teman gunakan gitu ya. Lengkap dengan passwordnya tentunya. Lalu untuk token dan juga ID itu sudah dijelaskan di artikel indobot.co.id. Artikelnya sudah saya cantumkan linknya di keterangan video. Jadi langsung aja cek di mana saya dapat token blinknya, token apa nih namanya? Token telegramnya gitu ya. Keseringan pakai blink sih. Dan yang lainnya. Nah, itu harus diedit dulu. Sisanya nggak usah. Jadi itu aja. Dan kita coba compile, kalau berhasil artinya library-nya sudah terinstall dengan bagus. Tapi kalau error, teman-teman harus install lagi. Library yang kurang apa aja nih gitu. Nah, kalau sudah berhasil kita colokin dulu nih
alat yang tadi kita sudah rangkai sebelum kita tekan tombol upload. Nah, ini LCD nyala tapi nggak ada karakternya. Nah, kita klik tombol upload di software Arduino-nya. Lalu kita tunggu. Kalau sudah sukses, nanti dia bakalan muncul tulisan di LCD-nya. Nah, ini kita tunggu nih. Nah, teman-teman lihat, suhu air 28 derajat Celcius, padahal belum kita celupin ke air. Lalu di serial monitor, teman-teman lihat, koneksi jelek. Wah, ini koneksinya jelek. Ini bisa kita coba reset, lalu dekatkan alat kita ke sumber internet. Dan kita ulang lagi. Kalau sudah bagus, koneksinya bagus, itu artinya sudah terkoneksi ke internet. Kalau belum, kalau masih jelek, reset lagi gitu ya. Nah, ini sudah bagus. Suhunya juga sudah terbaca, teman-teman. Lalu untuk casingnya seperti yang saya katakan, saya mencetak menggunakan 3D printer sehingga bentuknya bisa sesuka hati kita gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Agak memanjang karena LCD-nya cukup panjang. Jadi spare tempat di sebelahnya itu untuk controllernya. Nah, itu dia. Ini ada lubang untuk sensornya nanti. Dan kalau kita rangkai ke LCD-nya, ini semoga aja muat ya. Kita coba masukkan dulu LCD-nya ini. Jadi nanti mungkin kita akan lem LCD-nya biar nggak geser-geser. Lalu untuk controllernya kita akan letakkan di sebelahnya. Ini kita coba, kayaknya nggak muat deh. Karena ada buzzer di sini. Mungkin buzzernya akan saya bengkokin dikit. Lalu lem pakai lem tembak gitu ya. Nah, ini dia teman-teman kalau sudah dalam casing ya. Ini sudah rapet semuanya. Sensornya keluar seperti ini yang nanti kita celupin ke akuariumnya. Nah, ini dinyalakan dengan menggunakan tegangan 5 volt. Kabelnya juga sudah saya keluarkan. Dan sekarang mari kita coba tempelkan di akuarium saya ini. Akuariumnya sudah siap, lengkap dengan ikan-ikan duyungnya. Ikan warna-warni maksudnya. Ini nggak tahu jenis ikan apa ya. Ya, kita siapkan dulu nih. Kita taruh posisinya di pojokan. Dan kabelnya kita lipat. Untuk sensornya nanti dicelupin lewat belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin untuk kabelnya biar rapi kita pakai ini ya. Apa namanya? Perekat untuk selang akuarium itu ya di pinggiran gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan sensornya biar tutup akuariumnya tidak renggang, saya masukin lewat jalur di belakang. Jadi ini ada lubang yang bisa kita gunakan untuk memasukkan kabel sensornya. Dan sekarang kita tinggal tes teman-teman, apakah berfungsi? Sensornya sudah terendam air, apakah bisa menyala? Ya karena waterproof ya nggak apa-apa sih. Oke, kita nyalakan. Kalau sinyalnya bagus, dia langsung terkoneksi dan langsung menampilkan. Ini agak lama ya. Nah, ini udah kedetek. Suhunya berarti 28 derajat Celcius ya. Dan kita akan simulasikan bagaimana jika suhu dari akuarium ini naik gitu ya. Jadi kan membahayakan ikan dan membahayakan satwa-satwa yang ada di dalamnya. Ini kita sudah siapkan HP yang sudah kita buka telegramnya. Simulasi panasnya menggunakan panas badan saya, panas tubuh saya pegang sensornya. Ini kalau mencapai lebih dari 30 derajat Celcius, dia akan mengirimkan pesan secara otomatis. Nah, ini sudah muncul nih teman-teman. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk di akuarium ya. Di mana-mana aja bisa, mau di hidroponik, mau di tanah, itu bisa teman-teman bikin sistem seperti ini. Nah, ini untuk mendeteksi suhu akuariumnya tinggi atau terlalu dingin gitu ya. Panas atau terlalu dingin gitu ya. Mungkin teman-teman yang bermain aquascape gitu ya, yang memerlukan suhu terjaga, suhu dingin gitu ya. Mungkin bisa upgrade menggunakan Peltier yang bisa dikontrol menggunakan Telegram seperti tadi. Jadi kita menggunakan Peltier untuk mendinginkan airnya, sirkulasi air melalui Peltier sehingga suhunya
bisa diturunkan hanya dengan supply tegangan 12 volt teman-teman. Jadi mungkin ini jadi project selanjutnya ya. Jadi kita nggak bahas di sini. Kalau teman-teman mau request project ini silahkan tulis aja di kolom komentar. Kali aja nanti kita ada dana lebih untuk ngewujudin project aquascape-nya. Aquascape, pengatur suhu untuk aquascape-nya. Keren nggak tuh? Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang punya akuarium. Atau mungkin nggak akuarium ya, kolam ikan yang lebih besar ya, untuk memantau suhunya. Wah, ini jadi punya project IoT yang tepat guna gitu ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.